Hai, selamat datang di Nona Pastel Tarot. Apa kabar? Apa kabar? So, hari ini saya mau reading energi untuk Taurus, single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Desember 2020 dan Januari 2021. Readingnya terlambat sekali. Harap maklum. So, kita letakkan kembali percaya penghormatan tertinggi kepada pencipta kita, pemilik semesta. Energi Tarot hanya sebagai positif energi yang menemani langkah kaki kita untuk memecahkan teka-teki dalam kehidupan kita. Taurus, terima kasih untuk kamu yang sudah like, subscribe, comment, share video, juga yang sudah personal reading. Terima kasih sekali untuk supportnya. So, general reading bisa vice versa. Kamu bisa cek Sun, Moon, Rising, or Venus kamu di website yang saya share di kolom description. Jadi kalau tidak resonate, mungkin ada di Moon or Rising or Venus kamu. Kalau kamu mau energi kamu aja, kamu bisa personal reading. Nomor kontak personal reading ada di kolom description. Saya akan tebar 6 deck untuk top deck dan 6 deck untuk bottom of the deck untuk Desember dan Januari. Kita mulai. My darling angels, please clarify for Taurus single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify energi untuk Desember 2020. Taurus single, Sun, Moon, Rising, and Venus. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay, Taurus. Energi Cancer. Kamu bisa dealing dengan Cancer di sini. Three of Pentacles, Queen of Swords. Kamu gak kayak new vision, gak mau lagi ketemu sama dia, gak mau lagi sih. Dia pengen ketemu kamu tapi kayak no, kamu gak mau. Queen of Swords di sini, dia speak up and then you tidak mau di sini kayak no, saya tidak mau dengan kamu. Kita sudah berpisah, selesai, kita udah selesai, udah finish, jangan lagi ada pertemuan. New vision di sini. Kamu ngerasa kalau balikan lagi sama dia kayak itu akan menghambat visi kamu tentang hidup kamu. Cancer di sini, Libra, Gemini, Aquarius. So, dia nunggu aja di sini. Three of Pentacles, like okay, dia nunggu tanpa bicara lagi karena kamu udah nolak dia. Terutama dengan Cancer. Di sini ada Knight of Pentacles, okay, Three of Cups, Gemini di sini, Capricorn, Taurus, and Virgos. Gemini, terutama Gemini di sini. Di sini tentang visi kamu, tentang ingin sekali menikah di sini. Komitmen di sini, hubungan yang permanen, yang stabil. So, kamu ngerasa dia nggak bisa stabil untuk berkomitmen, kamu ragu. So, kamu tinggalkan dia. Di sini ada Three of Cups, teman tapi mesra. Tripartite relation ya. Oke, kamu nggak percaya sama dia. Heart to heart conversation. Energi dari Gemini di sini. So, bicara dari hati ke hati tentang semua yang ada di pikiran kamu. Untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan tujuan, vision di sini. Dan akhirnya kamu menolak untuk bersama. Kamu ngerasa
bukan hubungan yang ingin kamu jalani, bukan hubungan yang seperti dia inginkan. Di sini kayak teman tapi mesra, teman tapi berkomitmen sih, kayak oke, tricky. Kayak dia belum siap untuk menikah, belum siap untuk berkomitmen, tapi kamu nyari yang sudah berkomitmen. Di sini, sorry, kamu nyari yang ingin sekali punya komitmen. So, persamaan persepsi di sini. Ya, oke. So, dia masih nungguin kamu, yes. Dia masih punya harapan bahwa oke, kita pasti ketemu lagi. Even gue nggak bisa ngasih lo komitmen seperti apa yang lo mau. Itu dia. Ini juga dari Knight of Cups. Broken heart. Oke, kamu tolak dia. Ten of Pentacles. Terutama dengan Cancer. Broken heart sekali Cancer di sini. Ya, Taurus, saya ngeliat gini. Kamu bilang bahwa gue tuh nggak mau hubungan yang main-main lagi. Saya kayak kamu speak apa yang ada, yang menjadi true desire kamu, feelings kamu tentang hubungan. Konsep hubungan kamu adalah komitmen, stability di sini. This is your vision. Dan dia nggak bisa ngasih, tapi dia broken heart, dia cinta dengan kamu, tapi ya ini juga tentang tripartite relation. Dia nggak bisa ngasih kamu komitmen karena mungkin dia udah punya yang lain. So kamu menolak dia, 2 kali ditolak, akhirnya broken heart. Terutama jika Taurus yang dealing dengan Cancer, ini Cancer termehek-mehek ya. Nangis bombay, nangis cabe. Broken heart di sini. Dia berharap bisa berpetualang di sini, tapi Taurus dia no. 2 kali ditolak di sini. Dia begitu fokus dengan visionnya di sini tentang menikah, komitmen, stability, relationship. So, ya. Yeah. Oke, Taurus. Dan energi dari Six of Wands, Page of Wands is Leo, Sagittarius, yang stuck. Four of Cups. Kamu menangkan diri kamu, vision kamu fokus kembali pada vision kamu. Walau kamu juga ngerasa punya rasa untuk dia, kayak kamu punya feelings untuk dia, tapi oke, kamu terus ngeyakinin diri kamu bahwa oke, dia nggak mau komitmen, hanya mau main-main aja, bye forever. Nah ini kamu, and then dia di sini masih punya passion untuk kamu. Mungkin tadinya dia hanya bercanda atau hanya teman tapi mesra dengan kamu, kayak akhirnya menjadi passion dia untuk hubungan bersama dengan kamu. Tadinya nggak ada rasa, just for friends, having fun, spending time together, and di sini dia ngerasa bahwa mesti diberi attention hubungan ini karena ternyata dia punya passion tentang hubungan ini bersama dengan kamu. And then Four of Cups, dia stuck di sini karena kamu tolak dia, dia stuck di sini. Oke, terutama dengan Cancer di sini. Ada Libra, Gemini ya, ada Gemini di sini. So Cancer, you are not alone. Ada Gemini juga broken heart karena ditolak oleh Taurus. Oke, ini Desember. Kita lihat energi di Januari. Medaling Angels, please clarify. Taurus single, Sun, Moon, Rising, and Venus energi untuk
Januari 2021. Please clarify. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you, thank you, thank you. Energi Januari 2021. Please clarify. Please clarify. Okay. So, energi the judgment. Ya, di deck ini tentang soul singing. Kita menyesuaikan energi kita dengan semesta, berjalan mengikuti kehendak semesta. Soul singing, jiwa yang bernyanyi. Gimana cara detection jiwa kita bernyanyi? Kita bisa ngerasain kita punya spirit, jiwa kita bernyanyi lagu bersyukur atau lagu gembira. Itu saat kita benar-benar mencukupkan kebutuhan jiwa kita. Kita menjauhkan diri kita dari orang-orang pribadi yang toksik, energi-energi toksik, lingkungan yang toksik, kebiasaan buruk. Kita bisa merasakan jiwa kita bernyanyi ketika kadang kita ngerasa kayak kita sendiri, tapi kayak ada spirit yang push kita untuk kita bisa bersyukur. Kayak gitu, kayak booster spirit gitu, kayak kita dibikin on fire karena momen dimana jiwa kita sedang bernyanyi lagu gembira tentang bersyukur. Sih kita bisa feeling di situ, bahkan bisa mendengarkan. So ini kayak kamu jalanin hidup kamu, ngikutin kehendak semesta. Kamu ngerasa kamu punya vision ini sesuai dengan misi dari semesta untuk kamu. So jadilah vision di sini untuk punya komitmen, hubungan yang stabil tanpa harus bermain-main dengan situasi-situasi toksik. And di sini ada energi Taurus, energi kamu. Banyak berdoa, banyak mendekatkan diri pada semesta. Fokus untuk menikah, punya traditional relation dengan siapapun yang menurut kamu jika dipertemukan kamu pasti akan menikah di sini. So kayak ada spirit optimisme di sini dari jiwa kamu begitu yakin, percaya di sini. Okay, the word energy, transformation, tahun baru, awal baru, transformation. Ketika ada satu pintu yang tertutup, selalu ada pintu yang terbuka. Ini sudah berakhir hubungan kamu dengan dia, and then kamu punya optimisme 2021 akan lebih baik, menemukan seseorang yang berkomitmen mau menikah untuk punya hubungan yang stabil, punya satu frekuensi dengan kamu. Ya, this is your transformation, your goals di 2021. So, jadi kayak semangat baru, move on di sini. So, lebih optimis dari sisi Taurus. Cinta baru, menikah dengan cinta baru. Sih kayak lebih optimis. Berpikir ke depan, the world energy, and a page of swords. Berpikir optimis, oke, pasti ketemu. Seperti kayak kamu percaya apa yang kamu yakini, kamu doakan, itu yang akan terjadi sama kamu. Itu yang jadi semangat kamu. And okay, High Priestess, Page of Cups, energi Scorpio. Mungkin banyak Taurus dealing dengan water sign, Cancer, Pisces, Scorpio di sini. No compromise untuk hubungan tripartite relation. Ini dia. Kamu pernah ngerasain tertipu, kamu pernah dirasain ditipu. So no compromise. The devil, tidak ada lagi komunikasi dengan seseorang yang sudah broken heart di sini. Bukan the devil, ini the dead, sorry. Tidak ada lagi komunikasi antara kamu dengan seseorang yang di sini ada broken heart. So everything is done. Tidak, sudah buka lembaran baru, kamu sudah mau bertransformasi 2021, hal-hal baru yang ingin kamu kejar.
So, bertransformasi, tidak lagi bicara satu dengan yang lain, terutama dengan yang sudah kamu putusin, ya, kamu akhiri hubungannya di Desember 2020. Oke. Bisa kamu yang menjadi tripartite relation, so di sini ada decision, kamu menegaskan tindakan bahwa kamu nggak mau lagi jadi seorang tripartite. So, menikah menjadi goals kamu. Di sisi lain kamu overthinking, ada worry di sini. And Queen of Wands tentang kemerdekaan, kejayaan yang ingin kamu kejar. Bisa merdeka untuk memilih, bisa merdeka untuk memutuskan dengan siapa kamu bersama, berkomitmen, bentuk hubungan seperti apa yang kamu inginkan. Di sini kayak free will yang ingin digunakan dengan baik. Oke. Energi dari Eight of Swords, hubungan sudah berpisah. Di sisi lain, ini komunikasinya udah nggak ada sejak kalian putus. Di sisi lain, kamu sudah merdeka. Di sisi yang lain lagi dalam diri kamu overthinking, worry di sini. Bisa dapet nggak orang yang mau berkomitmen sama kamu? Jadi kayak ada fear, ada rasa bisa nggak sanggup ngejalanin ini, bisa nggak temukan cinta baru, itu kayak masih bertanya-tanya dalam pikiran kamu. Nine of Swords, situasi baper. Nah, ini dia. Kadang kalau kita sudah ada di right way atau right rules yang kita buat untuk diri kita, selalu ada challenge. Seperti kayak selalu ada gelombang, badai yang menerpa kita untuk menguji keimanan kita, bahwa kita percaya penuh pada semesta. Jangan lupa kamu udah berdoa di sini, terutama untuk kemerdekaan, kebebasan diri. Karena kamu putus sama dia, ini gak mudah. Kamu akhiri hubungan kamu sama dia, ini gak mudah. But it's happened. Di 2021 udah berpisah, and then kamu baper. Ini proses. Mungkin 2021 kamu ngerasa di Januari, oh gini ya jalani single, gini ya untuk bertahan dengan apa yang kita imani. Kayak iman kita lagi diuji. Apakah dengan situasi kamu sendiri gak ada komunikasi, belum menemukan cinta baru, apakah kamu tetap yakin dan percaya bahwa doa-doa kamu akan terkabul? Kayak gitu, Taurus. Kita lagi ini kayak kamu lagi diuji iman kamu, keyakinan kamu. Oke. Kalau kayak gitu gimana? Jangan lupa kita sudah berdoa. Jadi menantilah jawaban doa dengan bersyukur. Jangan lagi lihat ke belakang. Kalau kamu lihat ke belakang, kamu terjebak. Di sini ada Eight of Swords. Kamu jadi baper. Terutama jika yang dealing dengan Cancer, Pisces, Scorpio ini. Kamu gak usah. Yang penting kamu udah berdoa. Untuk menanti jawaban doa, selalulah bersyukur. Jalani hidup dengan bersyukur. Banyak dari kita punya masalah, mencari jalan pintas yang itu tidak membahagiakan kita, hanya melegakan kita sedikit aja. Padahal kita sudah berdoa. Bahkan dia lupa dia pernah berdoa. Apa yang dia doakan pun dia lupa. Cepat-cepat mencari jalan pintas. Situasi baper itu seperti badai yang mengguncang iman kita, keyakinan kita bahwa oke, gue udah berdoa. Untuk menanti jawaban doa itu, gue akan bersyukur, gue akan bergaul dengan orang-orang positif, gue akan buka lingkungan baru yang positif untuk jiwa gue. Lebih banyak melakukan hal-hal positif. Itu cara kita bersyukur. Lalu kita akan temukan orang yang punya energi yang sama dengan kita. Ya, bersyukurlah kalau kamu seseorang yang selalu bersyukur. Karena energi yang sama yang akan bertemu dengan kamu. Seseorang juga yang mampu bersyukur, meski dalam situasi paling sulit. Ini situasi masa sulit untuk Taurus di Januari karena dia baper. Mereka udah putus, dia udah putus.
dia meyakini optimisme dengan doa dia bahwa dia akan menemukan cinta baru, tapi ini belum terjadi, belum ada cinta baru, so dia baper. Ini proses Taurus. Oke. Kita clarify di sini energi dari energi broken heart di sini. Sebenarnya ini udah clear ya, udah jelas, tapi ya kita clarify lagi. Ini broken heart dari pihak kamu dan pihak dia. Kalian sudah lama bersama tanpa status, tripartite relation di sini. Oke. Dan kita clarify. Bermanfaat nggak kalau kamu baper kayak gitu? Ini supaya kamu bisa bersyukur ya, karena kamu udah berdoa. Bermanfaat nggak kalau kamu bisa baper? Ada gunanya nggak? Ya, oke. Kamu hanya butuh kesabaran kecil untuk mengalahkan baper kamu, tapi ya kita clarify aja biar kamu puas. Kita clarify Three of Swords for Taurus, single sun, moon, rising, and Venus. Please clarify energy. Three of Swords, Taurus, single sun, moon, rising, and Venus. Please clarify. Thank you. Okay, Taurus, the Emperor, energi Aries. Situasi sulit dikendalikan di sini. Ace of Wands, passion, sex attraction, physical touch. Oke, biasanya bersama dengan seseorang di sini saling memenuhi kebutuhan, terutama tentang sex attraction, tiba-tiba selesai dan hidup sendiri. Kayak kita. Ya, situasi masa sulit di Januari tentang kamu, kesadaran kamu bahwa kamu udah sendiri. Ini kayak kamu lagi detox ya, lagi detox diri kamu dengan kebiasaan buruk di sini. Beberapa sex attraction, passion berlebihan. Situasi harus dikendalikan seperti kehendak kamu. See? Tripartite relation, broken heart, ditipu. So, Three of Swords tentang hubungan yang saling melengkapi secara seks, mutual. Di sini saling membutuhkan, terutama seks. Dan ini tanpa status. Salah satu merasa ditipu, salah satu merasa dimanfaatkan, salah satu merasa ditolak. So, ini juga karena seks. Ada ikatan bonding yang kuat, kebutuhan fisik di sini. Broken heart. Dari pihak dia tidak bisa lagi mengendalikan kamu. Ketika dia mengendalikan kamu, dia mengendalikan tubuh kamu. Beberapa karena seks di sini. Oke. Dia sudah punya pasangan. Dia sudah punya pasangan resmi. Dia seorang ayah yang baik. Makanya ketika kamu minta komitmen, dia nggak bisa ngasih kamu komitmen. So, kamu ngerasa ditipu. Kamu juga broken heart. Si kayak sex addiction di sini. Fisik. Kita lihat energi dari King of Swords. Kenapa kamu baper? Please clarify, my darling angels. King of Cups for Taurus, single sun, moon, rising, and Venus. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay. The moon energy. Hubungan yang disembunyikan, dirahasiakan. So, mungkin kamu dealing dengan seseorang yang sudah punya pasangan resmi. Kamu tripartite relation di sini. Pisces, kamu bisa dealing dengan Pisces. The Hierophant. Seseorang yang berharap untuk bisa bertemu dengan pasangan yang benar-benar ingin punya traditional relation, menikah. Sudah jenuh dengan hubungan yang
toxic, yang di sini kayak beberapa ini dealing dengan seseorang yang sudah punya traditional relation, atau kamu dealing dengan seorang yang punya power, dia punya jabatan. Makanya kamu mau jadi tripartite relationnya. Dia punya jabatan penting di tempat dia bekerja. So ini bikin kamu baper, Taurus. Coba lihat cinta. Cinta itu bagaimana cara melihat cinta. Di sini material sekali. Definisi cinta bukan tentang transaksi antara seks, money. Ini bukan seperti itu. Itu bukan cinta. And di sini ada fools, okay. The fools energy. Kebodohan diri akhirnya merusak diri. Di sini kamu ngerasa bodoh, mau punya hubungan tanpa status, tanpa dinikahkan, tanpa ada traditional relation. Di sini kamu ngerasa tindakan ceroboh, tindakan bodoh, sering baper. So cara yang terbaik bersyukur. Cinta bukan transaksi antara seks dan money, bukan karena melihat seseorang punya jabatan, ketampanan, rupa, fisik, bukan tentang itu. Cinta tentang bagaimana kita memberikan kasih sayang kita itu pada seseorang. Bahkan ada pure of love unconditionally dari semesta. Bagaimana dia memberikan kasih sayangnya, perhatiannya, kehidupan yang lebih mendamaikan jiwa, yang memberi kebahagiaan tanpa mengharapkan atau meletakkan harapan untuk dibalas. Cinta itu sendiri, so itu pure of love dari semesta, God, energy, golden light. Jadi kamu mesti mengenal apa itu cinta. Cinta tidak bisa mengurangi rasa khawatir kamu, terutama secara materi. Nah itu, kalau kamu mau yang kayak gitu, berarti ini sebenarnya kayak passion kamu, hasrat kamu di sini, nafsu kamu di sini. Passion bisa tentang passion yang negatif, hasrat, birahi, nafsu di sini. So kamu ngerasa the fools, itu yang membuat kamu ngerasa bodoh, menghabiskan waktu, dan akhirnya ending dari hubungan ini begitu menyayat hati kamu. Dan kamu juga di sini harus bekerja keras untuk menghidupi diri kamu sendiri. Oke, so Januari adalah transformation untuk Taurus. Ternyata jiwa kamu ini soul singing, jiwa kamu menyanyikan lagu sedih, lagu broken heart. Tapi jangan lupa kamu sudah berdoa. Teruslah berdoa, ya. Siapapun kita, paling hina sekalipun, semesta tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita lihat energi dari Lenormand deck for Taurus, single sun, moon, rising, and Venus. Please clarify. Energi untuk Desember 2020 Taurus, single sun, moon, rising, and Venus. Thank you. Okay. Ini tentang perjalanan spiritual atau spiritual path. Jiwa yang perlu bertumbuh. Ketika dia bertumbuh, maka banyak gelombang badai, banyak cara semesta memberi pelajaran kehidupan agar jiwa kita bertumbuh. Di sini tidak ada harta, di sini tidak ada tahta, barang mewah, tidak ada. Tapi semesta melihat dengan keindahan jiwa itu sendiri, yang mau belajar dari pelajaran kehidupan. Inilah perjalanan spiritual yang perlu kamu lewati untuk membuat jiwa kamu bertumbuh. Lebih melihat atau menjalani kehidupan ini dengan melihat cara semesta punya kehendak. Kita sebagai makhluk spiritual melewati perjalanan hidup ini. Jadi
kenyamanan materi yang kamu dapatkan. Di sini ada barter antara cinta dan seks, materi, ya. Ternyata itu tidak membuat jiwa kamu bertumbuh, dan semesta tidak melihat itu. See? So inilah perjalanan spiritual kamu. Inilah cara semesta membawa kamu pada jalan kamu, pada track kamu yang sebenarnya harus kamu jalani. Semesta tidak akan pernah meninggalkan kita, sehina apapun kita. Itu pure of love, itu sulit sekali kita bantah, sudah teruji. Bertahanlah, the fox. Mungkin kamu kehilangan segalanya, kamu kehilangan materi, kenyamanan kamu. Bertahanlah. Rubah cara kamu menjalani hidup, melihat hidup. Bagaimana melihat hidup lebih pada kita berjalan pada perjalanan spiritual. Memenuhi kebutuhan jiwa kita. Itu perjalanan spiritual kita yang sebenarnya. Kebutuhan jiwa kita membutuhkan apa? Dia membutuhkan cinta, dia membutuhkan kasih sayang. Dia membutuhkan semesta sebagai energi dia untuk bersinar. Kalau kita mau dekat dengan semesta, kita perlu punya keseimbangan dalam hidup. Kita perlu caring dengan orang lain. Peduli dengan sesama. Kita juga perlu untuk merawat diri kita. Itulah kebutuhan jiwa kita. Kita perlu bersyukur. Banyak hal ya untuk membuat kita bisa memenuhi kebutuhan jiwa kita. Nah, itu pure perjalanan spiritual kita. Kita jadi apa? Kita diutus untuk apa? Vision dari semesta, misi semesta untuk kita apa? Itulah vision kita. Kita perlu menyadari itu. Kita bermanfaat tidak untuk orang lain. Nah itu. Jadi kayak situasi ini yang harus kamu pelajari dari kehilangan kamu. Terutama zona nyaman kamu. Ya itu saran. Itu saran ya. Jangan terlalu serius. Nonton channel Nona Pastel. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom for Taurus. Single Sun, Moon, Rising, and Venus energy Desember 2020. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Okay. Strange companion in the stranger place. Challenge. Use your imagination. So ini tentang hubungan yang unik, berbeda dari yang lain. Tripartite relation juga hubungan yang unik di sini. So hubungan yang saling membutuhkan satu dengan yang lain, saling menaklukkan satu dengan yang lain karena kebutuhan keegoan kita untuk memenuhi ego kita. Kayak ini challenge, ini tantangan yang seharusnya kita perlu mengambil keputusan apakah menjalani hubungan seperti hubungan yang unik itu, yang berjalan dengan saling membutuhkan, asas perilaku saling membutuhkan atau tidak, atau hubungan yang membawa kita terus berjalan pada perjalanan spiritual kita. Di sini kayak challenge. Ternyata kamu mutusin, oke, nggak apa-apa nih hubungan tentang barter antara seks dan money, nggak masalah, ada kompromi di situ. Ini challenge sebenarnya, tantangan untuk kamu keluar dari zona nyaman itu. Okay. Artemis of the Forest. Now you are independent and free. Sekarang kamu bebas. Kamu makhluk yang merdeka dari perbudakan kenyamanan kamu. Hedonisme di sini. Kayak kamu ngerasa bodoh. Pernah mau berada di jalan yang hanya memenuhi ego kamu. So sekarang kamu bebas. Mulailah berjalan, melihat cara menjalani hidup. Rubah cara menjalani hidup kamu. Bagaimana semesta melihat makhluk kita sebagai makhluk spiritual.
pemenuhan jiwa kita itu yang kita cari dalam perjalanan spiritual kita. Bukan tentang harta, barang-barang bermerek ya. Bukan tentang itu. Kebahagiaan kita nggak terukur dengan hal-hal seperti itu, tidak. Tidak sama sekali. Ya, sekarang kamu bebas, kamu merdeka, mulailah jalani hidup kamu dengan cara yang berbeda. Ya, jangan lagi pergi ke dunia yang gelap, jalanlah di sisi terang dunia. Hiduplah bermanfaat untuk orang lain. Setidaknya untuk diri kamu dan orang lain. Kita juga membutuhkan diri kita. Bukan untuk ego kamu atau hasrat negatif kamu. Semua pernah berbuat salah. Nobody's perfect. Nggak ada. Nggak usah baper. Kita lihat energi dari Oracle Wisdom for Taurus, single Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi untuk Desember 2020. Please clarify. Please clarify. Thank you, my darling angels. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Taurus. Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Nah kan, situasi ini adalah pelajaran berharga. Gak usah menyalahkan diri kamu berlebihan. Kita semua pernah salah jalan. Kita pernah nyasar. Ketika kita nyasar dan akhirnya semesta membiarkan dirinya bertemu dengan kita. Itu anugerah, kita menemukan cahaya. Hargai semua kesalahan kamu sebagai pelajaran mahal untuk bisa kamu temukan cinta yang sejati, yaitu semesta. Jadikan ini pelajaran berharga, termahal, agar kamu tidak mengulangi lagi kesalahan yang sama. Have faith, trust your faith in this situation. Sekarang kamu sendiri, gak ada tempat nyaman, gak bisa bersandar dengan siapapun, dan kamu sudah berdoa. Jangan lupa kamu pernah berdoa. Teruslah mengimani untuk kebebasan, kemerdekaan kamu, kebebasan kamu untuk bisa dekat dengan semesta, untuk bisa menjalani hidup yang baru, renewal di sini, rebirth di sini. Tetap mengimani, jangan menyerah, jangan baper. Ini kayak masa adaptasi. Dan di momen tersulit ini kadang kita mengetahui inner power kita, kekuatan dalam diri kita untuk bertahan. Karena kita nggak sendiri, semesta bersama dengan kita, semesta bersama dengan kamu. Di sini ada have faith. Kamu udah berdoa, yakini doa kamu itu akan terjawab oleh semesta. Jangan menyerah. Kita lihat energi dari Oracle energi. Taurus, single Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Desember 2020. Please clarify. Please clarify. Taurus, single Sun, Moon, Rising, and Venus. Energi Desember 2020. Please clarify. Please clarify. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Taurus. And heavy, kamu bandingkan kehidupan kamu setelah bersama dengan dia dan sebelum kamu putusin dia dan setelah kamu putusin dia. Kamu bandingkan itu dan berat kamu jalani. Bagaimana kalau bersyukur, Taurus? Bagaimana kalau bersyukur? Semua yang kamu jalani. Jadi kamu gak berat. Daripada kamu membandingkan diri kamu waktu bersama dengan dia dan setelah kamu nggak bersama lagi dengan dia. Karena di sini ada perubahan, terutama kenyamanan, materi. Di sini. Bottom of the deck, journey. So ini spiritual awakening. Perjalanan spiritual dimulai. Di sini ada the tree. Inilah cara semesta membawa kamu
pada jalan yang benar, di dunia yang terang, agar semesta selalu bisa melihat kamu dan terkoneksi dengan kamu. Inilah momennya. So bersyukurlah Taurus, ada spiritual awakening, kebangkitan spiritual dari dalam jiwa kamu. Ada transformation, jiwa yang baru. Tidak ada lagi perbudakan dari hasrat diri sendiri. Sedang dimurnikan oleh semesta jiwa kamu di perjalanan spiritual kamu yang baru, agar lebih dekat lagi, lebih terkoneksi lagi pada semesta. Ini cukup indah. Oke, Taurus, bersyukurlah, teruslah bersyukur. Walaupun keadaan sulit sekalipun, teruslah bersyukur. Jangan berhenti, jangan baper. Itu dari saya, ini tidak resonate untuk semua Taurus single. Terima kasih, terima kasih, terima kasih.